Tuhan Anda menciptakan kejahatan? Saya akan jawab dan jelaskan setelah Bapak menjawab dan menjelaskan. Astagfirullahaladzim. Loh, tadi kok kafir nyebut? dulu saya nanya duluan, saya tanya. Loh. Boleh, Pak. Mau langsung di... Kok kafir nyebut? Ya, nggak boleh gitu, Pak. Apa salah? Kok nyebut Bapak? Itu Nggak, tidak kok Bapak salah. nyebut? Oke. Iya, siap. Oke, tapi habis itu Bapak juga jawab dan menjelaskan ya. Ya. Oke. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, Pak. Dia Maha Pencipta. Dia menciptakan segalanya. Dengan Dia menciptakan kanan, Dia menciptakan kiri. Dengan Dia menciptakan kecukupan, Dia menciptakan kekayaan. Dengan Dia menciptakan segalanya. Nggak ada di dunia ini dan di luar dunia ini yang tidak Dia ciptakan. Dengan Dia menciptakan free will, konsekuensinya ada kebaikan dan keburukan. Jadi Dia menciptakan kejahatan secara tidak langsung dengan memberikan manusia atau makhluk-makhluk ini free will. Nah, sekarang Bapak coba jelaskan. Jangan nyontek, Pak. Oke lah, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, boleh dong saya komenin jawaban Anda toh? Ya dijawab dulu, nanti kita bahas, Pak. Jawab dulu lah, baru nanti ini. Nanti kalau jawaban saya ini nanti Bapak nyebut lagi. Nanti boleh jawab lagi nanti. Anda boleh tegas lagi nanti statement saya. Enggak, udah jawab aja dulu. Jawab aja dulu, jangan ngeles dulu. Jawab aja dulu. Pertanyaan ente. Ya sama pertanyaannya, apakah Tuhan Bapak menciptakan kejahatan? Hah? Apakah Tuhan Bapak menciptakan kejahatan? Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Karena jika seseorang yang menciptakan kejahatan, pahami logika berpikir dan berbahasa, berarti dia berbuat kejahatan. Udah? Boleh saya jawab? Berarti ada kuasa di luar. Ini nggak ada tata krama. Lah, orang Bapak berhenti di ngomong. Saya yang menawarkan Anda bicara. Ya udah, iya deh, ngomong dulu deh, selesain. Gimana sih? Bawa agama gimana? Kacau ente. Saya ulangi statement saya. Tuhan saya tidak akan menciptakan kejahatan. Karena dalam bahasa Indonesia yang identik menciptakan, dia berbuat untuk itu. Jadi mutlak Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Dan pernyataan Anda terlalu mutar-mutar tadi, berarti saya ambil kesimpulan Tuhan Anda menciptakan kejahatan. Terus pertanyaan saya, untuk apa Tuhan Anda menciptakan kejahatan? Silakan ente jawab. Oke, asik nih. Minta izin gedein ini biar jelas. Ada yang ngaku Tuhannya nggak menciptakan kejahatan, ya kan? Iya. Kita buka. Nah, Bapak yang santun dong, jangan potong dong. Gimana Itu sih ini ngomong-ngomongin agama? Iya kan. Memotong itu kan bantah. Otakmu di mana? Ya diam dulu. Jangan emosi bro. Tunjukkan akhlakmu beriman. Enggak, mau niru Bapak doang kan. Tantrum. Kita buka kitabnya nih, Yesaya nomor 45 dari King James Version. Nomor 7 nih. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Ini artinya apa nih ya? Enggak tahu. Menciptakan kejahatan. Tuh di kitab Bapak, Tuhannya Nabi Yesaya menciptakan kejahatan. Yang menciptakan kejahatan Nah, tunggu dong, santun dong. Orang tadi lagi ngomong, waduh, dia potong-potong. Belum, tahan dulu Panto. Tahan dulu ya. Nanti ada masanya Bapak berbicara. Oke Bang Jibril, kita lanjut. Lah, dia tantrum. Lu kenapa dia? Udah. Belum. Dia udah diam toh? Belum. Oh, lanjut. Jadi di kitabnya, kitab perjanjian lama, Tuhannya itu monoteis.
Tuhannya satu, menciptakan kejahatan juga, menciptakan kebaikan juga. Itu Maha Pencipta. Satu. Kedua, dia nanya, berarti Tuhan Anda melakukan kejahatan? Menciptakan belum tentu membuat melakukan. Dia menciptakan. Abang paham nggak konsepnya menciptakan? Nggak paham. Dua. Ketiga, kalau Tuhan Bapa tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapa nggak Maha Pencipta. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Bapa yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan Bapa nggak Maha Pencipta, nggak Maha Kuasa, dan nggak Maha Tahu. Jawab. Di mute itu Pak, di mute, makanya jangan cengar-cengir mulu. Di mute itu Pantoni. Disitulah pola pikir Anda. Sok-sok bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja Anda belum nalar. Anda menciptakan seseorang, menciptakan kue donat. Dia buat donat enggak? Pola pikir nol di situ. Kita bahasa Indonesia ini ya, pahami. Dan tadi kamu bilang tadi Yesaya yang menciptakan kejahatan. Otak ente di mana? Menerjemahkan itu. Itu hanya Yesaya, Mengatakan bodoh. Yesaya. Jadi pahami dulu, jangan acar ngerocos. Ngawur ente. Sudah Jadi Panto? Panto sudah? Saya bilang satu lagi. Pahami dulu ayatmu dengan baik, amalkan dengan baik, baru ente masuk ke ranah orang lain. Itu yang beradab. Oke, sudah? Sudah Panto? Sudah? Oke, Ya. ditahan ya, ditahan. Bang Jibril, saya serahkan kepada Bang Jibril sepenuhnya. Kasih paham, Bang. Jadi si botol ini nggak membantah narasi yang Tuhannya nggak Maha Pencipta, Tuhannya nggak Maha Tahu, Tuhan ada kuasa lain yang lain menciptakan kejahatan, karena Tuhan yang nggak menciptakan kejahatan tuh modal ketawa-tawa. Ini yang Iwan Villa ya, kalau punya anak-anak atau adik-adik di sini, kalau belajar itu sampai sekolahan, jangan sampai pagar habis itu pulang lagi. Nanti begini. Dan tadi dia bilang saya so Inggris. Saya so Inggris. If you want to have a debate or discussions in English, I can accept it. Then, if you want to speak English, let's speak fully. Then, do you have any rebuttal about my point? Please tell me. If not, then shut the f up and go down. Did you understand what I'm saying? Jawablah, ditanya tuh. Dibuka dulu mute-nya, dibuka dulu. Dah, Di oke. mute itu. Oke, dah. Saya sudah bilang saya tidak paham bahasa Inggris kamu. Tapi mulut ente yang ngomong di saya. Terus Anda tadi menanyakan Tuhan. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Wah, itu siapa yang nurunin tuh? Kok dibuang, Bang Ferry? Bukan saya itu. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya. Bukan saya. Nggak apa-apa, nggak Bukan apa-apa. saya. Bukan saya. Bukan Emang saya. saya Apa-apa, moderator. Emang saya moderator. Saya ya, demi Allah bukan saya. Demi Allah bukan saya. Emang saya moderator. Demi Allah bukan saya. Nggak apa-apa. Coba lihat, itu saya moderator bukan? Ini kan akun kedua. Bukan saya. Bukan. Tapi di situ Bang Ferry yang nurunin. Oh, akun yang satu lagi kali. Akun yang satunya. Enggak, itu orang habis gini. Bentar Bang Jibril, aku Bukan kesel saya, dia udah jangan. nggak bisa bahasa Inggris. Netizen di bawah. Biar dikasih paham dulu sama Bang Ferry, sama Bang Jibril. Maksudnya tadi kan dia kayak merendahkan, menghina Bang Jibril tuh. Nah, makanya saya serahkan sepenuhnya dengan Bang Jibril biar dia dikasih paham sama Bang Jibril supaya dia di situ tuh melihatkan kebotolan dia yang sebenarnya gitu. Dia kena makan omongan dia sendiri gitu loh. Makanya tak biarin tadi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Tapi emang udah mentok kok, dia begitu dibilang Tuhan yang nggak mencipta, dia Maha hanya Pencipta. ketawa aja tadi ya. Dia mentok itu, Minta dia nggak lagi, bisa. minta naik lagi, biarin. Kasih paham lagi Bang Jibril. Nanti kita kasih makan Bang Ferry.
punya Bang Ferry nanti dikasih makan 1 ekor. Atau Bang Ferry aja ya. Gitu. Dia udah patah Bang banget Ferry, itu Bang dengan Ferry kasih Tuhan yang tidak makan Maha dulu. Pencipta. Makan dulu dia setengah Bang Ferry. Nanti setengahnya lagi biar Bang Jibril yang menghabiskan. Sekarang gini, malu. saya tadi diturunkan kan. Nah kan ngomong Nah, saya boleh nanya. Tuhan Anda menciptakan surga juga toh? Yang tadi aja tuh belum ditanggapi yang disampaikan oleh Bang Jibril tadi. Kenapa jadi Anda yang jawab? Kan giliran saya bertanya. Kan ini masalah penciptaan. Oh, memang kurang waras orang ini. Nah, nggak mau kasih dia paham kan. dulu Bang Ferry, silakan. Ya dia aja belum menjawab pertanyaan Bang Jibril loh yang saya tadi kan KJV. Jawab dulu lah. Apa pertanyaanmu? Yang KJV tadi 457 tadi. Iya, apa Itu kan pertanyaannya? iya kan Tuhan lo kan Tuhannya Yesaya menciptakan kejahatan tuh kan. Lo jawab dulu itu. Iya kan Tuhan lo menciptakan kejahatan tuh. Disitulah otakmu tidak ada, maaf. Nah, kan, Itu dia bilang katakan justru Tuhan dia yang menciptakan kejahatan, bukan saya. Oke. Oke, Bang Jibril apa nih kasih orangnya? paham sebenarnya yang ada isi otak dengan yang tidak ada isi otak. Silakan Bang Jibril. Enggak, tadi Yesaya itu emang kitab siapa, Bre? Yesaya itu kitab siapa, Bre? Jawab. Jawab Pak, jawab. Yesaya Jawab, itu Pak, kitab jawab. siapa? Jawab. Itu kitab Kristen, emang kenapa? Ah, di situ dibilang Tuhannya menciptakan kejahatan. Di situ dibilang Tuhannya menciptakan Tidak kejahatan. dibilang di situ. Nih, tunjukin lagi lah. Tunjukin coba, biar saya tes bahasa Inggrismu sekarang. Alright then, this is Textus Sekarang saya Receptus, bilang. King James Bible, Oxford, 1769, chapter 45, number 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And here, he said, create evil. The F does that mean? Tell us. Terjemahkan dulu coba. Enggak, dia saya suruh dia terjemahkan bahasa Inggris itu apa? Biar saya dengar dia Berarti terjemahan. Bapak nggak ngerti kan apa yang disampaikan Bang Jibril kan? Nggak ngerti kan bahasa Kenapa nggak Inggris? ngerti? Biarkan dia. Ya, ya, Bapak akuin dulu. Berarti Bapak Kenapa nggak saya ngerti tidak kan? ngerti? Bapak nggak Kenapa? ngerti kan? Ada di situ Bapak kata nggak ngerti kan? darkness. Yaudah, berarti udah jelas di Godness? sini. Dengar dulu. Godness? Jangan maksa, jangan Where does it say godness though? I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Mau saya terjemahkan langsung. Translate then. Maaf ya. Translate then. Jangan terus. Translate then. Biar saya bilang. Oke, biar saya jawab. Tuhan saya I thought you want to translate it. Dengar dulu. Translate it then. Tata kramamu di mana? Tadi suruh saya. You said you want to translate it, and then you said you want to explain it, you stupid fuck. No, you said you want to translate it. Translate it then. Silakan. Tuhan saya ada di situ. No, you said you want to translate it. Translate it then. Biar saya terjemahkan. You're stupidly genius, aren't you? Biar saya You're terjemahkan. stupidly Sama genius. The stupidity of your level is a genius level. Okay, you say I'm stupid, but you are. No, I said you're stupidly genius. No, I said you're stupidly genius. Do you understand that? So kamu. No, do you understand that? You're stupidly genius. It's different than normal idiot. Biar saya terjemahkan. You're laughing at yourself, dude. Everyone knows who's the retard here. Beriman kayak begini. Giliran Everyone knows. No, you said you want to translate it then. Translate it. You don't need to explain it. Translate it. Biar saya bilang, jangan mulutmu terlalu berkoar-koar. Kamu bilang Tuhan, di situ dinyatakan Tuhan menciptakan kegelapan dan kebaikan dan juga kejahatan. Di situ mau saya terjemahkan, jangan sok mulutmu. So your God create evil, right? Pakai tata krama. So your God create evil, right? Aduh, jangan kau Ini baca kira ini manusia Pak. Ini baca ini Pak, baca ini, baca. Tunggu, Baca. jangan nanti katanya keroyokan. Jangan keroyokan. Satu-satu. Satu-satu, dengar begini. Jika kamu mau berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani,
tunjukkan wajahmu berkelihatan, mimik mulutmu berbicara. Itu manusia tegas. Oke? Rim. Nah, it's not worth it. It's not worth my time to talk to even to you to 5 more minutes. Stupid idiot. You have no attitude. Then tell us. You want to translate it, right? It said, I form the light, create darkness, I make peace and create evil. Did you understand that? Yang penting apa kamu bilang saya paham. So your God create evil, right? Iya, biar saya jelaskan. Makanya kasih waktu. You don't need to explain it. The question is your God create evil? Hey. You said yes. There you go. So you lied at the first answer. You said your God doesn't. Dengarkan saya bicara. Tunjukkan etikamu. Seseorang berbicara, dia harus berhadapan dengan lawan bicaranya. Itu etika yang benar. Ya, itu satu. Pak Anto, udah jangan lari kemana-mana, jangan membahas mana-mana. Enggak, tadi dia bilang Tuhannya nggak menciptakan kejahatan, tapi sekarang dia translate, dia bilang dia menciptakan kejahatan. Udah jelas dia bohong berarti jawaban pertamanya. Udah nipu kan berarti. Pertama nggak menciptakan, habis itu begitu ditunjukin sekarang dia mau translate menciptakan. Kan berarti udah nipu. Jadi jelas ya teman-teman, ada 5.500 orang mata yang melihat, dikali 2 lagi matanya, berarti ada 10.000, ada 11.000 orang pasang mata gitu ya. Nah, jadi udah lihat ya, udah jelas ya. Siapa yang bodoh gitu kan, siapa yang botol gitu kan. Dia berbicara tentang etika, tentang tata krama, sementara dia sendiri seperti itu. Dan bahasa-bahasanya seperti itu. Jangan sokul Pak, jangan sokul Pak. Udah Bang Ferry deh atau Bang Zulkifli deh, bukan saya deh. Aku dia bingungnya gini loh Bang Jibril, dia nggak bisa bahasa Inggris ya kan, disuruh baca nggak bisa, tapi orang menjelaskan dia mengetawakan, kan aneh orang ini. Kan nggak jelas, aneh. Boleh kau jebak orang. Masih mau nggak nih orang nih, nggak waras nih, masih mau nggak kalian ngeladeni? Nih kalau orang gila gini Malas lah. ngapain? Malas, turunkan saja ini orang. Turunkan ya. Ya kita turunkan, tenang ya. Masuk tempat sampah biar didaur ulang. Dikasih data nggak mau. Saya naikkan lagi ya, daging segar. Sudah di ini, Bang Zul? Ya. Saya cek dulu ya. Saya cek supaya dia bisa open game. Victor, malam Victor. Victor ini kan? Malam. Ya. Ini apa Kristen Bang Victor? Saya Kristen. Oke, silakan. masih ya, Kristen? kabarnya. Iya. Wah ini kebablasan kita nih, udah 0-0 nih Bang Zul. Ya nggak apa-apa. Supaya Bang Victor. tahu di sini kapasitasnya. Ya. Oke, cakep. Aduh. Terima kasih Bang Victor udah Kenapa on on cam. Nih, cam ini? ya Iya. memang Tidur aturannya nih. gitu Bang. On cam gini, ha? Kalau mau tidur nggak usah diskusi Bang Victor. Bukan, saya nyimak aja. Oh nyimak, berarti nggak mau diskusi. Iya. Nggak, saya cuma mau kasih tahu aja. Ini Iya. kok Bang Jibril nggak ada mukanya ini. Nggak perlu bang, nggak perlu. Ya kan nggak harus ini juga. Saya udah pernah ketemu kok sama orang-orang di sini Bang. Mereka udah tahu muka saya. Pak Victor, silakan dibuka kameranya. Kenapa Bang Jibril tidak saya paksakan untuk melihatkan wajahnya? Karena saya kenal dia dan saya tidak kenal dengan Pak Victor. Silakan buka kameranya. Saya sudah bantu dari sini, dikonfirmasi dari layar handphonenya Bapak. Silakan. Ya. Perlu ngeliat muka saya ya. Silakan Bapak. Oke, baik. Nah ini Konsep kita, tema kita pada malam hari ini, Pak Victor, dengar saya dulu. Oke. Tema kita pada malam hari ini konsep ketuhanan. Pak Victor mau menanggapi terkait tema kita, mau ditanya atau bertanya? Oke. Enggak, ini saya tadi lihat ini pembicaranya tidak seimbang, ya kan? Jadi Pak itu yang Victor, sekali lagi saya tanya, Pak bagus Victor, ini. tema kita pada malam hari ini konsep ketuhanan. Pak Victor mau menanggapi tema kita atau
mau Ya, bertanya? ketuhanan dari Ditanya. sisi mana ini? Dari sisi Kristen, Islam? Diskusi dua arah, silakan. Ya, maksudnya ketuhanan dari sisi mana? Kristen atau Islam? Kita diskusi dua arah, Pak. Iya, iya. Silakan. Ya, silakan. Bapak mau Ya, bertanya atau silakan, ditanya? ya. Boleh coba bertanya, mungkin saya coba mau tahu dulu pertanyaannya apa. Mau ditanya maksudnya, Bapak mau ditanya? Boleh. Baik, silakan Bang Jibril. Yang lain aja dulu Kak, nanti terlalu ini kalau saya. Silakan Bang Ferry. Iya, Bang Victor, langsung ininya aja lah. Bang Victor, Yesus, kalau menurut Bang Victor, Yesus itu Tuhan bukan? Ya jelas dari pandangan iman Kristen ya jelas Yesus Tuhan. Nah, kalau Bapak itu Tuhan bukan? Nah. Ya manusia lah. Nah, terus Sekarang gini, aku ini kan, gini, di dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat kan Allah Tuhan itu kan Esa kan? ya. Coba buka Ulangan pasal 6 ayat 4. Iya, terus kenapa? Nah, sekarang yang aku tanya, Yesus Tuhan bukan? Tuhan kan kata Bang Victor kan? Iya, betul. Nah, sekarang kalau Allah Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan, betul. Roh Kudus? Ya Tuhan. Tuhan. Nah, sekarang aku tanya, di dalam KPR, ya kan, KPR 7, ketika itu Roh Kudus, murid-murid itu belum mengenal Roh Kudus, berarti Tuhan Bapa masih dua kan? Kemana Roh Kudus tuh, Pak? Iya, saya nggak tahu kemana. Ah, enggak. Iya, sekarang kan Iya, gini, Roh Kudus Tuhan juga kan, kata Bang Victor kan? Iya. Nah, sekarang aku tanya, ketika di dalam Kisah Para Rasul di pasal 7, ketika belum ada Roh Kudus, kira-kira kemana tuh Tuhan Roh Kudusnya? Berarti masih ada dua Tuhan. Oh, kalau itu nanya, kalau nanya jangan yang itu bang, karena saya nggak bisa jawab kalau itu. Nih ya, aku bukakan ya, Kisah Para Rasul 7 nih. Bentar ya. Nih, aku bukakan ya. 7 ayat berapa? Bentar, Pak. Nih. Nih ya. Bisa baca Ya. nggak? 19, salah aku tadi. 19. 7 ayat Kan, Dok. 19. Pasal 19. Oh, sorry. Kan kata Bapak kan Roh Kudus Kisah kan juga Para Tuhan kan? Rasul 19. Iya, di ayat ke Ayat? 1 sampai 3 sampai 2. Nih aku Iya. bacakan ya. Ketika Apolos nih ya. Buram ya. Nih. Iya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjajah daerah-daerah pedalaman kan. Nih ya. Daerah pedalaman. Dan tiba di Efesus, di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kau menerima Roh Kudus?" Tetapi mereka menjawab nih, ketika kamu menjadi percaya akan, tetapi mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Berarti di saat di sini Iya, Tuhan Roh terus? Kudusnya kemana nih, Pak? Bukan, ini cerita ini pertanyaan mereka belum Ini kan paham murid-murid Yesus soal- belum. Nih Pak Victor nih baca ya. Iya. Katanya kepada Iya, mereka, iya. ini kan ketika Betul. Paulus kan di Efesus kan, iya kan? Nah di sini, Iya. ini kan Yesus mendapat apa, si Paulus itu mendapati beberapa orang murid kan? Ada mengatakan nih orang Iya, murid iya. ini murid-muridnya Yesus. Nah di sini dikatakan, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya akan?" Tetapi mereka menjawab dia. Nih murid-murid tadi menjawab si Paulus, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Berarti Tuhan Roh Kudus Iya. kemana nih pada saat ini? Ya kita baca seterusnya bang. Baca Ya, ini kan- seterusnya. Aku nanya, ketika murid-murid ini belum pernah mendengar kata Roh Kudus ini, berarti Tuhan Roh Kudus ini kemana? Ini kan yang mengenalkan kan Paulus nih, ketika di Efesus.
Ya, ya ini kan kita jangan tanya saya Roh Kudusnya kemana. Maksudnya ini kita bicara ayatnya, Enggak, kan sebentar, mereka Bang Victor. belum Iya. paham, belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, ya kan? Makanya mereka bilang belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus, kan itu yang di teksnya. Nah, sekarang tertulis, toh. aku tanya dari awal tadi Nah, kan. kemudian Paulus kan Iya. kemudian menjelaskan, Paulus datang menjelaskan, kemudian mereka dibaptis, terus kemudian Iya, sebentar, ayat 6 Bang di Victor. situ. Bang Victor, aku Iya, nanya terus? tadi kan, Bang Victor mempercayai bahwasanya Roh Kudus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, bahkan Yesus pun juga Tuhan. Nah, aku bertanya, ketika murid-murid Yesus ini belum mengenal Roh Kudus, berarti Tuhan Roh Kudus belum ada nih pada saat ini. Bukan belum ada, mereka belum kenal, belum tahu Roh Kudus. Nah, ini kan nih baca ya. Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Iya, Berarti murid-murid Yesus nggak tahu nih Roh Kudus. iya, mereka belum tahu berarti. Makanya kan perlu Berarti- pemuritan. Nah, sekarang aku tanya, perlu lebih paham mana dan lebih dekat kedekatan sampai di mana murid-murid Yesus dan Paulus kepada Yesus. Sedangkan Paulus nggak sejaman loh sama Yesus. Kenapa dia bisa mengetahui tentang Roh Kudus? Dan siapa nih? Berarti Tuhan Roh Kudus ini kemana nih ketika murid-murid Yesus itu? Contoh gini ya, Pak Victor ya. Ketika murid-murid Yesus ini belum bertemu Roh Kudus, berarti dia belum tahu dong bahwasanya ada Tuhan Roh Kudus. Ini kan negaranya dari Paulus nih. Ketika Paulus di Efesus. Ini kan murid-murid ini kan, makanya murid disebut murid karena perlu belajar. Lah, Mereka Bang, perlu belajar. sekarang gini, Bang Victor, belajar aku tanya. mengenal Tuhan. Bang Victor, aku tanya, Paulus ini termasuk nggak dalam 12 murid Yesus? Kenapa dia bisa lebih Dia- mengenal Tuhan? Ya, itu Coba. jangan tanya ke saya, Pak. Berarti Tanya ke Paulus. Iya kan? Lah, Paulusnya kan udah Iya. mati, ngapain tanya ke Paulus, Pak? Iya, makanya kalau tanya ke saya nggak tahu kenapa kok bisa dipilih dia. Siapa Iya, milih dia, iya. Pak? Iya. Siapa milih dia? Makanya kan tadi kan aku bertanya, ketika murid-murid Yesus itu belum bertemu Paulus, berarti kan dia belum mengenal Tuhan Roh Kudus. Kemana Tuhan Roh Kudus pada saat itu, Pak? Bukan Roh Kudusnya kemana atau gimana. Ini masalah pemahaman teks ini. Mereka belum paham tentang Roh Kudus, Pak. Jadi Sekarang- kalau makanya Alkitab ini Iya. kalau dibaca, ya jangan dibaca begitu aja. Itu makanya perlu pemahaman lebih dalam, tuntunan Roh Kudus untuk memahami Alkitab. Kalau Bapak cuma baca begini ya bingung memang. Ya, sekarang Roh aku Kudus tanya. kemana, Roh Kudus ada di mana? Paulusnya siapa yang pilih kan gitu. Gitu. Jadi Iya. ya itulah keunikan dan ini agak sulit dipahami secara logika itu di dalam Ya, memang- Efesus seperti ini. Memang gini, Bang Victor, memang nggak masuk akal. Paulus itu hidupnya nggak Iya. sejaman sama Yesus. Dia lebih mengenal Tuhan Karena Roh masuk Kudus akal, daripada. akalnya itu nggak sanggup memahami untuk mendalami soal ketuhanan seperti teks ini, konsep ketuhanan. Ya, sekarang aku tanya, Paulus itu hidupnya sejaman nggak sama Kita Yesus? punya keterbatasan. Nah, Aku tanya, Paulus itu hidupnya sejaman nggak sama Yesus? Bahkan termasuk dalam 12 murid Yesus nggak? dia bukan termasuk, tapi dia ada salah satu murid. Pak Ya, Victor, ya. ya tahan dulu. Bang Zibril, Iya. Siap. Izin ya. baik. Siap Bang Paham Zibril. Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita sambut dulu Uni Rifa. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru bangun, jadi saya cukup istirahat. Memang saya harus istirahat karena saya habis minum obat. Tapi pas tadi terbangun, saya tertarik dengan Pak Victor, merasa kayak, waduh, mungkin saya bisa komunikasi sebentar dengan Pak Victor begitu. Saya tuh memang harus tidur banyak karena beberapa hari begadang, dan saya juga dalam konsumsi obat ya, obat sakit gigi dan juga obat pilek gitu. Ya, jadi mungkin izin kepada host dan juga teman-teman semua, sedikit saya tadi minta waktu sama Lisa itu kalau nggak salah maksimal 20 menit. Tapi saya sama Pak Victor ini lebih ingin saya mau turun ke dasar dulu. Saya tidak mau bahas ayat kitab sucinya Pak Victor. Saya lepaskan diri saya dengan Bible pada malam kali ini.
Tapi saya bicara dari sisi kita yang punya common sense. Gitu. Baik, silakan Uni. Oke. Selamat malam Pak Victor, sehat? Yes, selamat malam. Oke, terima kasih. Sehat, Umi. Nah, Ya. Sebelumnya Bang Ferry dan Bang Zul kita serahkan dulu ke Uniriva ya. ya, Siap, lanjut. Aku off cam juga apa-apa ya sama ngerokok ya? Sebenarnya apa-apa sih, karena kan kita di sini apa-apa. Apa-apa apa tuh? ya karena kan tadi tanyanya nggak apa-apa kan, saya jawab sebenarnya Jawabannya ada apa-apa. Iya, betul. Silakan di on cam kan aja Bang. Sambil dilihatkan kakinya kah, lututnya kah gitu. Bang Zul juga. Di sini ada juga nih Chris Bet. Ya. Selamat malam Bapak. Sekalian dulu kita sapa. Selamat malam Ibu. Iya, maaf Pak. Dia aja nggak apa-apa ya gini. Baru disapa Pak. Bapak Kristen atau Muslim Pak? Ya, saya Kristen Bu. Saya tapi saya nggak bisa off on cam, soalnya lampu di sini mati. Oh, saya sudah bantu Bapak untuk buka kamera nih Pak. Buka dulu Pak kameranya. Bukan masalah buka kamera, aku buka kamera lampunya udah mati Iya, gelap. lagi-lagi PLN kayaknya rasis ya. Baik, izin saya turunkan ya Pak, karena kita persyaratan di sini on cam. Nanti kita di demo 4.600 orang nih kalau nggak on cam. Oh, Oke, baik saya turunkan ya Pak ya. Oke. Oke, silakan dilanjutkan nih. Oh, Bang Oke. Bang Zul kemana? Bang Zul kemana beliau turun? Ya, Saya silakan. cuma Bang. sebentar karena saya dengan Pak Victor ini bukan berdebat tapi betul-betul sering karena Pak Victor tadi membawa ranah pemahaman. Pak Victor meyakini bahwa untuk memahami Bible itu harus meminta kepada Roh Kudus dulu untuk dibimbing. Jadi itu tidak akan bisa kita perdebatkan. Teman-teman, ada dua hal yang sulit diperdebatkan. Yang pertama keyakinan, yang kedua orang yang sedang jatuh cinta ya. Jangan pernah berdebat dengan orang yang sedang jatuh cinta, percuma karena dia sudah jatuh cinta. Saya mau membahas tentang begini, tentang poinnya begini Pak Victor. Pak Victor ketika mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah tuh dasarnya kan kitab suci. Ya. Betul. Nah, kitab sucinya Pak Victor ini adalah buku-buku yang dikanun. Saya tidak bahas isinya ya. Kita berada di ranah epistem. Apa, siapa, bagaimana, ya apa, siapa, dan bagaimana. Kita bicara asal muasal dulu. Jadi saya tidak, sorry, saya tidak membahas bagaimana cara memahami kitab sucinya Pak Victor, karena bagi saya itu ranah imani, karena Pak Victor sudah katakan itu. Jadi saya tidak akan mau ke ranah itu. Maka saya mau membahas tentang metodologi kita memahami kitab suci. Metodologinya, paham nggak? Ya. Oke. Ya. Kita punya common sense. Common sense kita itu adalah pengetahuan yang datang memang sudah menjadi natur kita. Kita bisa tahu secara konsensus kita percaya bahwa AC itu mengeluarkan rasa dingin. Jadi kita punya common sense. Nah, ketika Pak Victor menyandarkan keyakinan kepada Bible, pertanyaan saya kepada Pak Victor tahu tidak orang-orang yang menulis Bible? Ya, tidak tahu sekali nak. Cuman tahu Tapi Pak Victor sedikit saja. menyandarkan kebenaran kepada penulis kitab suci yang tidak diketahui penulisnya begitu. Ya, karena ya yang saya pahami dari kecil, yang saya belajar keimanan Kristen saya dari dasarnya dari Alkitab. Ya, kalau kita bicara alasan seperti itu, memang semua kita terdoktrin dari kecil. Kita tidak pernah membuktikan bahwa ayah kita adalah ayah kandung kita by tes DNA. Tapi kita percaya karena orang tua kita yang mengatakan itu bapak kamu, maka kita akan panggil dia sebagai bapak. Tapi ada probabilitas yang terjadi ketika anak angkat dia disondingkan bahwa itu adalah bapak kandungnya. Ternyata ketahuan itu bapak kandungnya setelah dia dapat informasi di kemudian hari. Probabilitas itu terjadi. Nah, Pak Victor secara common sense sadar betul bahwa Pak Victor tidak tahu siapa pemberi informasi tentang Bible. Tapi Pak Victor menyandarkan kebenaran pada Bible itu. Alasannya karena disonding dari kecil. Dari kecil sudah ditanamkan ini loh kitab suci. Nah, ketika Pak Victor ditanamkan orang tua
apapun tentang pemahaman mereka, maka Pak Victor tidak akan menyelidiki. Ini cuma pertanyaan. Menurut Pak Victor, apa itu hanya harus diterima begitu saja? Tidak perlu diselidiki lagi, karena Pak Victor memiliki kelebihan sebagai seorang manusia itu dengan hewan perbedaannya adalah akal dan juga hati nurani. Apakah Pak Victor tidak punya keinginan untuk menyelidiki bahwa ini kitab suci gue beneran kitab suci atau bukan gitu? Pernah nggak terpikir begitu? Menyelidiki, ya saya memang belajar tapi tidak banyak, tidak dalam juga belajarnya. Cuman memang di dalam keimanan Kristen saya belajar dan saya alamin pribadi, sosok pribadi. Nah, oke. Artinya Pak Victor ini tidak menyandarkan keyakinan itu dari pembelajaran ya, tetapi lebih ke pengalaman spiritual. Iya, dasar pembelajaran spiritual saya berdasarkan dasarnya tetap dari Alkitab. Cuman pemahaman pengenalan saya tentang Tuhan berkembang dari waktu ke waktu gitu. Dan itu berdasarkan apa? Pengalaman spiritual atau pembelajaran? Karena beda ya Pak Victor, ranah akademis, pembelajaran atau ilmiah dengan pengalaman spiritual itu berbeda. Satu dimensi metafisik, yang satu di dimensi fisik gitu. Maksudnya gini, dimensi yang non logik dengan logik itu kan berbeda. Kalau ditanya, kenapa Unirifa yakin Al-Quran adalah kitab suci? Karena saya belajar secara ilmiah. Saya menggunakan ranah ilmu yang memang diakui oleh fakultas-fakultas. Apa itu? Ilmu filsafat misalkannya, metodologi pencarian ilmu misalkannya. Bahwa saya ketika mengcompare kedua kitab suci ini, maka Al-Quran bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana, kapan. Tapi kalau Bible tidak menjawab satupun. Siapa penulis Bible? Tidak tahu. Kapan penulisnya? Pastinya tidak tahu. Bagaimana latar belakang penulisannya? Tidak tahu. Tapi kalau Al-Quran ditanya siapa penulisnya, saya bisa menyebutkan beberapa nama. Dan bahkan orang-orang ini adalah orang yang sejaman dengan Nabi saya dan juga penulis ketika Nabi saya sudah wafat. Tahun kapan? Saya bisa tunjukkan tahun kapannya. Sekian Hijriah. Kemudian bagaimana latar belakangnya? Oh, karenanya ada perang di mana banyak para hafiz Qurannya meninggal. Kemudian latar belakang semua saya bisa jelaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan ini menjadi mata kuliah umum di fakultas-fakultas yang mana kalau masuk ke ranah sejarah juga mampu menjawab. Sejarah itu kan juga harus mampu menjawab, Pak, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, ketika kitab Anda tidak mampu menjawab siapa, mengapa, bagaimana, maka Anda sandarkan keimanan dari kitab suci. Tapi Anda mengatakan saya lebih mengimani keyakinan saya karena pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual ini jadi gimana? Iya, saya pertama memang berdasarkan dasar belajar saya dari awal, belajar pengenalan akan Tuhan dari Alkitab. Tapi nah, saya itu dia. Dari dengan kehidupan saya pribadi, pengenalan saya tentang Tuhan, nah itu kembali lagi didukung oleh Alkitab juga. Jadi dasarnya ternyata kembali lagi ternyata sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Ya. Gitu. Jadi pengalaman hidup, pengalaman spiritual saya ini saya kembalikan lagi, ternyata di Alkitab itu sesuai, tidak ada yang melenceng. Contohnya, Pak. Tidak ada yang Contohnya salah. bisa kasih nggak? Karena gini, ketika satu kitab suci tidak diketahui asal muasalnya, tapi ternyata cocok-cocok saja, ini juga bisa terjadi, Pak. Bapak tahu tidak buku apa tarot, bukan buku tarot ya, buku kejawen, buku tahun kapan menikah cocoknya, kemudian primbon, atau Bapak tahu tidak buku-buku ramalan-ramalan suku Inka begitu. Ada beberapa hal yang bahkan terjadi gitu. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu kan artinya kan ada hal-hal yang hampir cocokmologi gitu, dan saya tidak membahas itu. Bapak tahu tidak kayak bintang-bintang ya, bintang-bintang, rasi bintang, Pisces, Aries, Capricorn, itu pun terjadi. Nah, apakah itu juga ada kuasa dari masalah ketuhanan? Kalau memang itu ada, otomatis nanti itu maksud saya. Jadi supaya membedakan kebenaran itu dengan sesuatu yang tidak benar, maka kita sebagai manusia dituntut untuk kritis. Bapak sepakat atau tidak? Iya, sepakat. Nah, jadi saya hanya mengajak Bapak untuk saya tidak bahas Bible di sini, tidak bahas isinya,
Karena Iya. saya khawatir kalau saya masuk ke ranah Bible, Pak, mohon maaf dengan sangat, Iya. Bapak akan membenci saya. Karena saya punya Oke. ribuan peluru untuk Oke, membuktikan paham. Bible itu sangat-sangat sudah masuk kitab yang Ya. terdistorsi gitu. Karena Ya. kalau saya menasihati orang yang sedang jatuh cinta, saya bilang itu pacar kamu jelek sekali loh. Dia itu karena Bapak itu orang akan marah sama kita. Ya, jelas. Dia gak akan terima. Iya, Maka saya tanya iya. dulu, apa alasan kamu jatuh cinta sama orang itu? Iya, iya. That's my point. Intinya begini, Bu, ya. Intinya kan Bible atau agama ini kan membawa kita untuk mengenal Tuhan. Mengenal Betul. Tuhan kita yang betul, yang benar-benar Tuhan, yang memang Tuhan yang benar, kan begitu. Betul. Jadi agama ini kan membawa kita semua ke sana. Iya betul. Jadi itu yang saya rasa di agama Kristen, Alkitab membawa saya mengenal Tuhan saya yang saya tahu itu benar dan saya alamin Oke. secara pribadi, pengalaman spiritual saya kenal Tuhan saya dengan benar. Oke, Dan saya mantap. perlu tetap saya perlu belajar juga untuk mengenal lebih dalam lagi karena kita di sini lebih dituntun untuk lebih mengenal Tuhan yang benar. Kita harus tahu Tuhan kita siapa. Betul. Tuhan itu, iya kan, itu penting. Dan Bapak sandarkan agama itu ke Bible, bawa ya? sana. Iya. Nah, otomatis dengan jawaban ini, silakan Bapak, saya berharap Bapak konsisten dengan jawaban ini. Artinya Bapak menyatakan bahwa pengenalan Tuhan itu harusnya ada di Bible. Gitu ya. Tuhan Ya, itu karena saya diperkenalkan mengenal Tuhan melalui lewat- Bible. Saya mengenal Tuhan lewat Bible, ya. Oke, itu terima kasih. Close, so close ya, sangat dekat. Tadi kenapa saya mengajak Bapak untuk berbicara bahwa Bible adalah kitab suci yang begini-begini dan saya mampu lakukan untuk nunjukin ke Bapak bahwa Bible salah bla bla bla, tapi saya tidak lakukan itu karena saya tidak mau menasihati orang yang sedang jatuh cinta, by the way. Dan Bapak membuat satu statement. Bapak menyandarkan pengenalan Tuhan dari Bible, sementara Bapak tahu kalau Bible ini tidak jelas, kalau dalam bahasa kasarnya tidak jelas ya, penulisnya, kapan tahunnya, kanonnya siapa, itu memang tidak bisa terjawab. Saya bisa pastikan itu karena saya sudah 6 tahun diskusi dengan umat Kristiani. Tidak ada yang mampu menjawab siapa yang mengkanon pertama kali, siapa yang mencatat, bahkan sekolah Kristen pun mengakui tidak pasti. Nah, ketika Bapak sandarkan keyakinan Bapak tentang Tuhan itu ada di Bible, maka Bapak harus tahu tentang Tuhan melalui Bible, betul nggak? Betul. Maka Bapak harus mampu menjawab saya ini. Siapa Tuhan menurut Bible? Silakan dijawab pakai ayat Bible. Makasih. Tuhan. Yang Iya. saya pahami ya. 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 Yesus Tuhan ini itu dia bukan karena dia mati saja jadi Tuhan, tapi dia memang dari awalnya yang saya tahu itu berasal dari Tuhan, dari Bapa. Maaf, berasal dari Bapa. Ya. Bapak Berasal tahu dari- bahwa Tuhan itu adalah entitas yang menjadi sebab, bukan menjadi akibat. Dan Yesus berasal dari Bapa. Ya, dari Oke. Bapa. Memang dia dari berasal dari Tuhan itu sendiri. Kalau ada dia berasal, maka dia bukan sesuatu yang ada sebelum segala sesuatu ada, karena dia sendiri berasal. Iya, jadi dia memang ada sebelum sesuatu dijadikan. Tunggu, Pak. Kalau dia berasal dari sesuatu, berarti ada sesuatu yang lebih dulu ada daripada dia, Pak. Karena dia berasal. Oh, oke, bahasanya oke, mungkin bahasanya mungkin kurang ya tepat. Oke. Iya, kurang. Iya. Jadi konsekuensinya Kurang tepat, bahaya. Bapak nanti jatuhnya ke Unitarian, bukan Trinitas. Jadi Bapak silakan koreksi lagi. Apakah Yesus ini berasal dari sesuatu atau dia adalah asal sesuatu? Karena saya tadi minta sebenarnya ke Bapak adalah di mana di dalam Bible pengenalan tentang Tuhan, ayatnya di mana? Saya minta sebenarnya ayat karena Bapak bicara tentang Bible. Oke. Ya, konteks ya. Saya ada persiapan untuk itu, Pak. Oke, dan saya maklumi itu, dan saya tidak tuntut itu, tapi saya mau membuat sebuah statement. Saya tantang Bapak untuk membantah argumentasi saya. Mohon besok Bapak kalau bisa datang lagi, karena besok saya membahas satu tema dengan saudari saya tentang perempuan. Tapi untuk spesial Bapak, saya mohon kepada host untuk memberikan kartu VIP. Kita bahas konsep ketuhanan khusus dengan Bapak.
Kalau Bapak bersedia, saya tidak mendebat Anda sebagai Kristen, itu hak Anda. Karena saya sangat sangat kasih. respectful kepada Anda. Terima kasih. Ini ya. Gitu. Nah, begitu. Sedikit terakhir, Bapak Baik, saya mau ya. Oke, Uni, lanjut izin, dulu. Uni. Lanjut Maaf dulu. Uni dipotong. Sengaja memotong Uni supaya nanti bisa lanjut lebih panjang lagi. Oke, Maaf siap. Uni ya. Siap. Izin, Oke. saya mau iklan nih Uni. Izin ya semuanya ya, izin ya. Nah, di sini teman-teman, saya juga sambil baca DM teman-teman juga di sini ya. Banyak sekali yang menanyakan produk-produk yang saya gunakan. Nah, salah satunya seperti ini, LVN Fresh and Body Serum. Ini adalah body lotion teman-teman. Yang mana ini saya pakai, saya gunakan setiap hari. Cara penggunaannya sama seperti body lotion pada umumnya. Jadi tinggal diaplikasikan aja di kulit teman-teman seperti itu. Ini sekali penggunaan langsung terlihat teman-teman hasilnya. Izin saya besarkan dulu ya, biar kelihatan. Bang Ferry boleh dibantu besarkan layar saya, Bang Ferry? Udah. Oke, nah ini teman-teman tadi yang udah saya pakai ini satu ya, jadi tinggal dikasih aja, diaplikasikan ke tangan seperti ini ya. Jadi yang ini sudah saya pakai dan yang ini yang belum teman-teman. Jadi kelihatan ya, baru satu kali penggunaan saja ini sudah kelihatan hasilnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau hasil yang permanen, tinggal dipakaikan, digunakan secara rutin saja. Yang saya ingin infokan ke teman-teman di sini bukan hanya sekedar penggunaan produk, tapi kita di sini ada peluang bisnisnya juga. Teman-teman bisa menghasilkan mulai dari 400 ribuan per hari hingga jutaan per hari. Gimana caranya Kak Lisa? Nanti kami akan memberikan pembinaan melalui grup WhatsApp ya, dan juga Zoom. Nanti yang bina di situ di dalam grup ada saya juga dan juga ada Pak Dimas Pasya, yang mana Pak Dimas Pasya ini adalah selaku founder dari bisnis digitalisasi. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan handphone kita, memaksimalkan handphone kita bisa menghasilkan cuan teman-teman, tanpa kita harus keluar dari rumah seperti itu. Mungkin ada seorang bapak, seorang ayah gitu kan, yang ingin punya penghasilan tambahan, nah tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya, atau ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan tambahan, atau anak kuliahan atau anak sekolahan yang ingin punya penghasilan tanpa harus nunggu transferan dari orang tua. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja masuk ke DM saya, bilang katakan mau, nanti saya akan kasih nomor admin saya untuk bergabung ke grup kami seperti itu. Oke, dan selain itu bukan hanya lotion ya teman-teman, saya juga ada LVN Collagennya yang saya gunakan. Juga sama dari Lavanaya juga, dan juga parfum seperti itu. Masih banyak lagi, kita ada 300 lebih produk teman-teman. Saya juga menggunakan listipnya juga Lavanaya juga teman-teman. Jadi kita ada 300 macam produk teman-teman. Nah, nanti tinggal minta katakan mau saja. Saya akan mengirimkan link nomor admin saya, dan admin saya nanti akan memberikan link grup begitu ya teman-teman. Oke. Baik, Uni, silakan dilanjut Uni. Uni Oke. boleh minta izin sebentar nggak Uni? Boleh. Izin ya, aku ada ini nih perintah nih Uni. Jadi Maunya ke kebetulan- DM ya teman-teman ya. Maunya ke DM, jangan ke sini typingan. Maaf ya, saya potong-potong ini karena mereka bilang maunya ke sini. Maunya ke DM Nah, teman-teman. ini bisa Ya, silakan dibesarkan nggak dilanjut, izin? Bang Ferry. Ini saya Nggak besarkan bisa. nih. Oh Besarkan. iya, izin ya. Nah gini teman-teman, jadi aku kan ada perintah nih kan. Nah jadi kebetulan besok ini ada kajian dari Bang Zuma, ya kan. Jadi gini teman-teman, ada dalam satu hadis kan dikatakan seperti ini, al mu'minun lil mu'minin kal bunyan yasduhu ba'duhu ba'dah. Nah jadi kata Nabi itu, kita sesama umat muslim itu saling menguatkan satu sama lain, kan gitu kan. Nah jadi kebetulan Bang Zuma ini beliau mempunyai salah satu inspirasi di mana ingin menguatkan kita sesama muslim tentang akidah itu kan, pondasi kan gitu. Nah jadi kebetulan besok ini Bang Zuma ada kajian, ya kan, kajian di mana diadakan pada hari Jumat tanggal 4 Oktober, ya kan, pada tanggal 4 Oktober dimulai dari jam 12.45 siang. Nah itu ada khususnya di Bekasi teman-teman, di masjid, ya di Masjid Jami Hayatul Iman di Jalan Sawapahit Apel, itu di Bekasi teman-teman. Jadi aku hanya ingin menyampaikan itu aja Uni, mungkin. Jadi teman-teman yang mau bergabung atau mau menghadiri acara besok Bang Zuma, bisa hadiri aja langsung ke daerah Bekasi, ya kan, di masjid bentar aku bacain lagi ya, di Masjid Jami Hayatul Iman teman-teman. Kira-kira mungkin itu aja Uni, lanjut Uni. Di Jakarta Baik, ya. terima kasih, Bang Ferry.
Bang Jakarta. Ferry di Jakarta ya alamatnya Bang Ferry? Iya iya di Jakarta, di apa namanya, di Bekasi. Oke, baik, terima kasih Bang Ferry. Buat teman-teman yang mau Silakan. datang silakan ya. Oke. Ya, jadi kembali lagi bahwa saya mengajak Pak Victor ini bukan untuk membahas pemahaman Bible, karena tadi saya mendengar beliau sudah membantah Akhi Zaid, bahwa memahami Bible itu menurut beliau itu perlu Roh Kudus, dan saya pikir kembali lagi saya katakan selesai kalau dengan saya itu sudah selesai, itu sudah diikat. Nah, tapi yang saya ingin meminta pertanggungjawaban karena sudah muncul klaim bahwa Pak Victor mengenal Tuhan dari Bible, maka saya tanya, saya minta siapa Allah menurut Bible? Itu yang saya minta, karena Pak Victor sangat luar biasa rendah hati ya, sangat respectful saya ke beliau. Saya meminta beliau untuk ya mungkin besok kalau bisa beliau gunakan waktu beliau besok untuk, semoga itu bagus ya Pak, mengkaji Bible sendiri, menemukan ayat-ayat bahwa Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Allah di dalam Bible gitu. Saya ingin tahu ayat mana yang dijadikan landasan berpikir untuk Pak Victor. Karena kalau pengalaman spiritual, mohon maaf, itu tidak akan pernah bisa masuk ke ranah ilmiah. Karena siapapun mampu menjelaskan sesuatu pertemuannya dengan makhluk-makhluk gaib, seperti orang yang ngaku ketemu Nyi Roro Kidul, ketemu dengan tempat yang adalah tempat gaib, ketemu dengan ini, ketemu dengan itu. Bahkan Bapak tahu tidak, berkali-kali kita melihat kesaksian umat Kristiani yang naik ke surga bersama Yesus, katanya, konon katanya ya. Ada yang mengaku sebagai nabi seperti Luga Tambunan, dan kita tidak akan mampu Pak memisah mana kaca mana berlian kalau tidak bisa diuji. Alat ujinya kita tidak punya. Paham ya maksud saya? Saya tidak bisa menguji mana pernyataan antara Luga Tambunan dengan orang-orang Kristen lain yang betul, mana yang tidak betul. Saya bisa jadi membenarkan Luga Tambunan karena memang bertemu dengan Tuhan, karena memang konsepnya Tuhan bisa turun naik. Atau jangan-jangan yang lain itu salah, yang Luga yang benar, atau Luga yang saya tidak bisa, saya hanya menduga-duga. Pada akhirnya tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah ilmiah. Nah, makanya saya yang bisa didiskusikan ini ranah ilmiah. Apa itu epistemologi? Epistemologi itu kita bicara asal muasal pengetahuan. Dari mana kita tahu? Kalau ternyata kita mengetahui sesuatu dari sesuatu yang tidak jelas, probabilitas bahwa itu tidak benar pun bisa ada banyak. Nah, maka saya hanya mengajak Pak Victor untuk membuka critical thinkingnya. Apakah betul Bible ini adalah landasan berpikir yang memperkenalkan Tuhan yang Pak Victor imani saat ini? Kalau memang betul, maka tolong dibuktikan. Cara pembuktiannya ya tunjukkan dalil Bible yang menyatakan Yesus Allah. Itu yang akan kita jadikan materi diskusi eksplisit dengan Pak Victor. Saya berharap itu besok kita lakukan, karena Pak Victor dengan kerendahan hatinya luar biasa menyatakan beliau belum ada persiapan. Selesai diskusi saya dengan Pak Victor, dan satu hal, selama 6 tahun saya berdiskusi dengan teman-teman non-muslim, ada 3 orang yang membuat saya terharu bisa berdiskusi dengan orang tersebut. Pertama, Pak Antoni, seorang Katolik yang saya katakan dosen. Ada beberapa hal yang membuat saya terharu kepada beliau. Ya. Yang kedua adalah mantan Kristen yang sekarang sudah menjadi Islam. Namanya Umar Al-Fariski sekarang. Kalau dulu namanya Valen, sempat menjadi Kristen, pindah ke Yahudi, terus menjadi Muslim. Ketika saya diskusi dengan dia, ada yang membuat saya terharu pada waktu saya diskusi dengan dia. Ketiga, Bapak. Saat ini saya merasa terharu diskusi dengan Anda. Pertama, Anda luar biasa, banyak tersenyum dari tadi. Yang ketiga, ya benar, luar biasa. Dan ketiga, Anda tidak santun ucapannya. Maka saya bilang, kalau seandainya saya percaya bahwa Roh Kudus itu bisa masuk ke diri orang, membimbing orang untuk berbuat bijaksana, mungkin Bapak adalah salah satu orang yang diurapi Roh Kudus. Sayangnya saya tidak percaya hal-hal begitu gitu. Saya pikir ini mungkin karakter beliau. Jadi itu saja. Insya Allah saya berharap, saya kemarin tunggu Bu Caroline, beliau tidak datang. Padahal saya menunggu banget. Nah, kalau Bu Caroline adalah salah satu orang yang selama 6 tahun saya diskusi yang membuat saya tertawa lepas. Saya tunggu ke beliau masuk di sini, tapi beliau tak masuk lagi ya, Lisa ya.
Belum ada. Iya. Kalau Pak Anton, beliau selalu hadir di setiap hari saya live. Kalau yang tadi gimana? Tadi saya sempat, ya. Saya tadi cek sedikit ada diskusi antara Bang Zulkifli dengan yang kemarin masuk. Siapa namanya tadi? Oh iya. Itu juga bikin saya tertawa lepas Molong, itu. Molong, Ya. Molong. Ah, itu lucu. Kalau Pak Victor saya respect sekali. Saya dengarkan dari tadi beliau menjawab, beliau banyak tersenyum. Ini luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Jadi saya tidak akan pernah mengkritisi iman dan yakinnya Bapak. Karena itu sama seperti saya nanti menasehati Ferry yang jatuh cinta kepada Bu Yuni. Percuma. Dia tetap akan membanggakan Bu Yuni di hadapan saya. Walaupun saya bilang, Ferry, Bu Yuni ini gini loh, dia nggak akan peduli karena dia jatuh cinta. Sama seperti Bapak juga. Kalau sudah masuk ke ranah yakin tuh nggak bisa dinasihati. Ya. Gitu. Jadi orang yang jatuh cinta itu selalu membanggakan orang yang dicintainya, begitu ya? Akan sulit untuk, apalagi kalau kita masuk nanti bilang, lu tau nggak Bu Yuni, Ferry ini lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga sama Bu Yuni nih. Terus saya bilang, kamu tau nggak Bu Yuni itu bilang kalau dia itu sama papa jahat ada hubungan. Kamu tau nggak Bu Yuni itu ketawanya sampai bulkanya terbuka lebar. Dia akan marah sama saya. Ini kurang ajarin orang. Nah, gitu juga saya analogikan ke Pak Victor. Bu ini pintar sekali bisa membaca saya ini, Bu. Udah, Masya Sebenarnya Allah. betul. Terima kasih. Sebenarnya begini, Bu, saya memang jatuh cinta dengan Yesus. Nah, Itu. betul. Nah, kenapa saya bisa jatuh cinta? Karena saya mengenal pribadinya yang mencintai saya apa adanya, yang hancur, yang rusak, Ya. yang benar-benar pernah dibawa titik nol, ya kan? Nah, itu. Jadi itu yang membuat cinta saya itu kepada Yesus, pribadi Yesus itu yang betul kata Buni bilang tadi. Saya sedang jatuh cinta, bukan jatuh cinta apa, karena saya sudah menerima cintanya. Nah, Oke, itu tidak masalah. pemahaman itu agak susah dan masing-masing pribadi. Mhm. Orang Kristen sendiri pun mungkin belum banyak yang menerima cinta, merasakan, yang menyadari akan cintanya itu. Nah, itulah yang iman Kristen yang saya pahami, yang saya kenal itu, yang membuat, makanya Uni tadi Ya. bilang, wah, saya kenal Betul. juga, benar, bicara cinta betul. Saya teringat Pak, Bapak tahu tidak ada kejadian-kejadian di masa lalu atau ini kita bicara by sejarah ya. Pernah peristiwa-peristiwa seperti Bapak tahu mungkin kisah Sai Baba yang muncul menggemparkan orang di India sana dan banyak orang berkorban banyak untuk mengejar biar bertemu dengan dia. Atau kita lihat bagaimana pada akhirnya orang yang tergila-gila dengan sosok vokalis siapa tuh John Lennon ya, sampai pada akhirnya menjadi psikopat kemudian membunuh. Jadi orang terkadang cinta buta sehingga tidak mempedulikan lagi realita. Sampai-sampai ketika ditanya, kamu tahu tidak dengan orang yang kamu cinta itu? Bahkan dia tidak peduli. Saya tidak peduli mau tahu atau tidak tahu. Tapi mereka sudah cinta buta. Dan itu masuk di ranah yang tidak mampu diganggu gugat. Makanya saya tidak mau menjelek-jelekan. Bapak tahu nggak gini? Tidak akan saya lakukan. Karena saya tahu itu akan hanya berbalik membuat Bapak membenci saya. Tapi saya hanya ingin Bapak konsisten. Ketika Bapak bilang Bapak mengenal Yesus dari Bible, saya akan buktikan ke Bapak besok demi Allah, demi Rasul saya, demi agama yang saya pegang, keyakinan saya ini benar. Saya akan tunjukkan orang yang lebih mencintai Yesus itu adalah saya, bukan Bapak. Tapi saya akan tunjukkan besok sebenarnya Bapak adalah orang yang mengklaim cinta kepada Yesus, tapi berdasarkan Bible, karena sandaran Bapak adalah Bible, Bapak adalah orang yang sangat-sangat mengingkari Yesus dan sangat-sangat menjelek-jelekan Yesus. Besok kita buktikan. Saya tidak akan tunjukkan dulu kejelekan Yesus. Ingat ya, saya tidak menjelekkan Yesus, tapi saya hanya akan membongkar siapa Bapak yang sebenarnya, bahwa cinta Bapak kepada Yesus itu palsu. Tapi saya akan buktikan kepada Bapak bahwa Uni Rifa dan seluruh umat Islam di dunia yang paham akan Al-Quran adalah orang yang cintanya bukan hanya di mulut tapi dalam implementasi. Saya pastikan besok itu
dengan pembuktian-pembuktian. Jadi tema besok khusus dengan Pak Victor adalah Uni Rifa atau Pak Victor yang mencintai Yesus, atau lebih pendeknya siapa yang betul-betul mencintai Yesus, saya atau Bapak? Saya akan buktikan besok klaim saya. Ingat klaim saya akan buktikan cinta Bapak palsu kepada Yesus. Saya buktikan saya cinta dengan benar-benar pembuktian kepada Yesus. Tapi besok, karena Bapak belum ada persiapan. Jadi saya tidak akan jelekan Yesus. Kenapa? Saya tidak boleh. Dalam Al-Quran saya dijelaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighairil ilm. Kata Allah, jangan kalian mencaci sembahan orang lain, karena mereka akan kembali mencacinya tanpa ilmu. Allah saya sudah kasih tahu psikologi manusia, bahwa kalau kalian mencaci sembahan mereka, ini yang saya bilang dari tadi awal. Kalau saya mengajari Bapak yang sedang jatuh cinta, Bapak akan caci saya, Bapak akan caci siapa yang saya cintai. Kalau saya katakan Bapak, Yesus itu gini Pak, Bapak akan marah, Bapak akan menghina sembahan saya. Maka saya tidak akan mencaci Yesus, karena memang tidak boleh, karena itu merusak keyakinan saya. Saya akan tunjukkan sebenarnya Bapak adalah orang yang sangat tidak menyukai Yesus, pembenci Yesus, tapi saya adalah pecinta Yesus. Jadi saya tidak mencaci Yesus, tapi saya akan membongkar Bapak besok dan saya. Besok mau tidak? Saya mau, kalau mau besok saya tunggu jam 8 di Komal ini. Jam 8 ya, Bang? Ya. Iya. Baik. Kita pembuktian aja ya. Bapak tidak sadar. Gini Pak, ini mohon maaf nih, analoginya begini sebenarnya. Lisa naikin dulu biar muka Bapaknya kelihatan indah. Kasihan muka beliau tidak kelihatan ini. Saya mau melihat wajah beliau tuh menenangkan jiwa, senyumnya ikhlas banget. Iya. Gini teman-teman ya. Sama seperti seorang anak, teman-teman tahu tidak? Ada orang yang mengatakan begini, seorang ibu menjual ginjalnya demi anaknya nonton film Korea. Dia bilang dia cinta sama anaknya. Ya, ada seorang ibu, dia jual ginjalnya, lalu uang untuk penjualan ginjal itu dia berikan kepada anaknya untuk digunakan oleh anaknya nonton konser Korea. Menurut dia sedang menunjukkan cinta kepada anaknya. Tapi dari sudut lain, orang-orang berilmu akan menunjukkan kalau dia sedang membunuh anaknya pelan-pelan. Dia sedang membenci anaknya, dia sedang mendorong anaknya ke dalam jurang. Itu yang ingin saya lakukan besok kepada Pak Victor. Tapi besok, silakan Lisa diambil alih lagi. Ini besok aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Uni. Berarti sampai ketemu besok kita ya, Pak Victor, kembali lagi di jam yang sama, yaitu kita mulai jam 8 Pak Victor, atau jam 20 seperti itu ya. Terima kasih Uni. Saya jadi ini luar biasa beliau ini. Enggak, beliau betul-betul istimewa. Kita bisa menilai kok senyum ikhlas seseorang, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Dan saya terbawa arus, maksudnya begini, respectful kepada Bapak. Maksudnya kenapa saya respect sekali dengan beliau ini? Beliau berakhlak teman-teman. Luar biasa. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih banyak Pak Victor. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Victor. Ya, sampai ketemu besok ya Pak. Baik. Baik. Ada yang mau Bapak sampaikan sebelum saya turunkan? Sudah, cukup. Terima kasih. Sudah. Baik, sama-sama Pak Victor. Terima kasih sudah mampir, dan sampai ketemu besok jam 20 malam ya. Baik. Victor ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Victor. Selamat istirahat. Terima kasih buat Dinda Lisa. Mau tutup jam berapa menit lagi? Kita tinggal 10 menit lagi, Uni. Mungkin Uni butuh waktu agak 5 menit untuk closing maksud dan motivasi Uni ngobrol dengan Pak Victor tadi karena Uni langsung minta ke Dinda untuk 20 menit. Boleh ya? Oke, teman-teman begini. Buat teman-teman yang sedikit bosan dengan obrolan saya dengan Pak Victor, saya katakan begini. Saya bukan orang yang yang bisa menutup-nutupi diri sendiri gitu. Saya orangnya mungkin yang udah ketemu saya langsung tuh tahu bahwa saya di Komal dengan saya aslinya nggak ada jauh perbedaan. Mungkin wajah iya, kalau filter cantik, tiba-tiba lihat oh ternyata tidak secantik di filter, mungkin iya ya. Tapi kalau karakter mungkin kalian boleh tanya sama orang-orang yang telah bertemu saya. Ya saya serandom di TikTok, serandom itu di realitas. Maksudnya begini, saya tadi menyimak beliau ngobrol dengan saudara kita Akina Zulkifli gitu ya, dan saya mendengarkan beliau menjabarkan, menjelaskan kecerdasan sosial beliau miliki, kecerdasan emosional beliau miliki.
Tidak mudah berbicara tentang keyakinan, di mana kita tahu ini adalah tempat orang tidak percaya dengan keyakinan kita. Lalu beliau dengan tenang, maka saya katakan beliau memiliki kecerdasan pengendalian diri. Nah, orang seperti Pak Victor ini sangat luar biasa menjadi teman diskusi untuk membuka wawasan baru terkait apa? Terkait bukan pemahaman, tapi terkait metodologi. Kenapa saya katakan metodologi? Karena hal ini nanti yang akan menjadi pembuka pikiran beliau, bahwa apakah beliau itu konsisten dengan yang beliau katakan atau tidak. Maka itu tidak akan menyakiti hati beliau ketika beliau sadar bahwa oh ternyata saya tidak konsisten. Beliau tidak akan tersakiti, karena orang seperti ini tidak mudah baper, tidak mudah dihantam. Nah, makanya saya respect dengan beliau. Jadi saya gunakan besok diskusi dengan beliau itu bukan sorry to say kalau saya bilang kayak mengcompare Al-Quran dengan Bible, tidak, tapi justru untuk menginginkan beliau membuktikan ucapan beliau begitu. Jadi teman-teman, Islam itu memiliki metodologi pendekatan dalam ranah dakwah itu beragam. Nah, saya termasuk orang yang sedang belajar sekali menekankan ke diri saya untuk bersikap adil. Sikap adil itu artinya begini, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita bertemu dengan orang yang menyerang kita, adil kita itu melawan, bukan diam lalu berdoa untuk dia, tidak. Itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Maka adilnya saya ketika ada orang yang menyerang saya melakukan perlawanan. Itu jihad saya. Tapi ketika saya bertemu dengan orang yang tidak menyerang saya dan dia memiliki kecerdasan, saya kalau bisa belajar dari beliau. Justru kalau bisa saya belajar sama Pak Victor. Pak Victor, gimana caranya mengendalikan emosi begitu? Kok bisa Anda dengan tenangnya ngobrol di Koma Islam, yang mana Anda tahu kalau di sini kami tidak menerima doktrin Anda, tapi Anda bisa setenang itu? Kalau bisa saya belajar dengan beliau. Nah, artinya ini real ya. Maksudnya kalau kalian bilang saya melakukan pendekatan, mungkin boleh saja dikatakan, tapi betul-betul saya tertarik dengan beliau dari tadi itu, beliau tenang. Itu mungkin itu Dinda Lisa. Mudah-mudahan besok kita mendapatkan wawasan baru dan menemukan teman diskusi yang menjadi silaturahim dengan orang berbeda dengan kita. Amin. Seperti Pak Victor begitu. Dengan orang-orang yang baik yang bisa diskusi dengan cara yang sehat dan baik ya. Ini luar biasa. Ini akhirnya pembelajaran di saat kita berdiskusi dengan dia, begitu ya Uni ya. Justru ini akan membuktikan bahwa ternyata diskusi lintas agama itu hanya akan menyambung silaturahim kalau dilakukan dengan cara baik loh. Maksudnya begini, saya dengan Pak Antoni, tahu kan Pak Antoni sudah berapa kali beliau naik ke sini? Pak Antoni itu saya letakkan posisinya sebagai dosen loh. Saya belajar kepada beliau karena ada hal-hal dari beliau itu yang sangat-sangat cerdas. Mungkin secara doktrin beliau kalah karena beliau akan blunder di beberapa hal. Tapi kecerdasan emosional, saya katakan beliau luar biasa. Beliau masuk di Koma Kristen, dihina, dihujat sama sesama Kristen, beliau tidak tantrum. Tidak seperti saya akan keluar tanduk saya. Beliau tidak, beliau tenang, beliau jawab, bahkan beliau tertawa, tersenyum. Ini saya bilang orang-orang yang bisa kita jadikan teman diskusi. Mungkin begitu sayangku, cintaku, sudah selesai mungkin. Terima kasih Umi, Insya Allah tabarakallah. Ini mohon maaf ya teman-teman, ada sekitar kurang lebih hampir 50-an orang yang ingin naik lagi, tapi kita sudah tidak bisa melanjutkan untuk pada malam hari ini, karena tadi saya juga sudah konfirmasi ke Bang Zulkifli bahwasanya maksimal banget itu di jam 23.00, dikarenakan saya nanti 2:30 ada acara. Ya, 2:30 subuh saya sudah ada acara dan sampai jam 8 pagi teman-teman. Nah, tapi di sini ternyata saya sampai jam 1, itu udah maksimal banget ya teman-teman. Dan Bang Ferry, Bang Zulkifli, sebelum kita tutup silakan closing statementnya. Bang Ferry, Bang Zulkifli. Ya, baik. Apa nih? Bang Zul nanti tutup dengan doa ya. Kita ke Bang Zul atau Bang Ferry dulu nih yang nanti akan nutup. Yang mana? Bang Zul lanjut Bang Zul. Abang Ferry aja. Okay. Bang Zul. Berarti Di sini lagi berisik nggak? Oke, Bang Zul dulu, nanti penutupan dengan doa itu Bang Ferry ya. Oh begitu ya, baik, siap. Saya belum bisa, Bang Zul aja doa. Ya udah baik, silahkan di Bang Ferry dulu closing statement. Buruan, waktu kita berjalan. Iya. Ya, siap. Aku cuma mau menambahkan sedikit sih. Jadi gini teman-teman, kebetulan kan aku sama Bang Zul ini dan hostnya ini kan adalah
mantan Kristen gitu kan, mantan oten, dimana kami ini para mualaf nih kan. Nah, jadi bentuk kami salah satu, jadi kan di konsep keislaman itu kan ada namanya hablum minallah dan hablum minannas kan. Nah, cara kami itu cuma hanya sekedar mengingatkan kan gitu, bukan untuk memaksakan. Karena apa? Karena hidayah itu mutlak milik Allah, bukan milik kita. Makanya kita di sini hanya menyampaikan, dan itulah salah satu bentuk rasa kasih sayang kita kepada teman-teman, dan itu salah satu bentuk hablum minannas kita kan, seperti itu. Makanya kan di dalam surat Yunus tuh kan, dia di akhir ayat itu dikatakan nasafa'an tatukrifun hatta yakunu mu'minin. Jadi hidayah itu tuh mutlak milik Allah. Jikalau Allah menghendaki seseorang itu akan mendapatkan hidayah, maka orang itu akan mendapatkan hidayah itu sendiri gitu. Bahkan Nabi saja pun tidak bisa memberikan hidayah itu ada di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Nah, jadi salah satu bentuk kasih sayang kami sesama manusia, di mana kami hanya bisa mengingatkannya itu dengan akhlak, yaitu dengan yang tadi Uni Rifa sampaikan tadi, di mana kita menyampaikannya itu dengan cara akhlak yang baik, bil hikmah gitu kan. Makanya kan dikatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, dikatakan afdalul ilmi makrimul akhlak kan gitu, sampaikanlah ilmu dengan akhlak gitu kan. Nah, tunggu aku balikin muka dulu, kayaknya kurang sopan juga sama Uni nih, aku nggak enak juga. Oh, astaga. Siap nih, siap. Maaf. Dan jujur mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf Maaf, Uni, sekali. maaf. Oke. Saya sangat tidak setuju, apalagi diangkat Baik, sebagai siap. kita narasumber ya, tidak memperlihatkan wajah itu rasanya kurang sopan sekali. Iya, Apalagi aku- dengan tamu-tamu kita yang selalu on cam, dia standby loh. Harusnya kita yang harus on cam gitu. Dan juga apalagi saat mereka sedang berbicara, kita sibuk dengan yang lain. Sepertinya kita tidak menghargai mereka begitu. Iya. Nah, jadi dahulukanlah adab kita. Iya. Sekali saya. Satu kali saja. Satu menit. Lanjut. Satu menit. Lanjut, Bang Zul. Saya belum selesai Bang Zul. Sebentar. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan itu juga akan ada efek negatifnya. Apa itu? Kita saja tidak membuka kamera, nanti mereka akan mencontoh itu teman-teman. Seperti itu ya. Oke, baik, silahkan dilanjut Bang Ferry. Terima kasih untuk itu. Oh, Lanjut. iya saya sedikit saja. Saya gini. Bang Zul, selesaikan Bang Ferry dulu, karena kita udah mau closing statement, habis itu baru Bang Zul. Baik. Ya kan Bang Ferry, waktu kita udah berjalan nih. Iya, oke. Aku hanya mengingatkan itu aja. Kita di sini kan bukan untuk memaksakan, melainkan hanya mengingatkan kan. Makanya kan dikatakan watawasau bil haq watawasau bil sabar kan, kayak gitu. Kita hanya mengingatkan. Mengingatkan itu salah satu bentuk tanda cinta kasih sayang kita kepada sesama manusia. Gitu kan. Akan tetapi kalau masalah menyangkut kaidah keimanan, itu kan kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing kan. Karena makanya kan yang tadi aku bawakan tadi kan dalam surah Yunus tadi, dalam surat Al-Qasas ayat 56, hidayah itu mutlak milik Allah tuh. Kita nggak bisa memaksakan kayak gitu. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi mengatakan bahwasanya sampaikanlah ilmu itu dengan akhlak, afdalul ilmi makarimul akhlak kan, kayak gitu. Nah, jadi kita di sini bukan benci kepada teman-teman Kristen, ya kan? Karena kita juga pun dulunya pernah menjadi seorang Kristen, gitu. Makanya aku selalu sampaikan gini, jikalau kita terlahir dalam keadaan Kristen, itu mutlak kesalahan kita. Bukan kesalahan kita. Karena apa? Kita terlahir, ya kan, kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh kedua orang tua kita. Akan tetapi jikalau kita meninggal dalam keadaan masih dalam keadaan non muslim, itu mutlak kesalahan kita. Karena apa? Kita nggak mau menggunakan akal kita untuk berpikir mencari kebenaran itu sendiri tentang konsep ketuhanan tadi kan. Makanya kan jelas tuh kan, sebenarnya di dalam rahim teman-teman itu udah ada sebuah agreement tuh antara kita dan Tuhan tuh. Akan tetapi kita lupa. Makanya kita ditugaskan untuk mengingatkan tadi tuh watawasau bil haq watawasau bil sabar kan, kayak gitu kan. Nah, kenapa kita selalu mengingatkan? Karena kita bentuk kasih sayang kita agar nanti teman-teman tidak terjadi seperti dalam surat Al-Hijr di ayat kedua. Di surah Al-Hijr di ayat kedua mengatakan Rabbama ya waladzina kafaru lakanu muslimin. Nah, jadi ketika teman-teman Kristen kita meninggal nanti, dia itu menyesal teman-teman. Coba aja gue dulu di dunia ini dalam keadaan Islam. Nah, makanya biar teman-teman nggak menyesal ketika nanti sudah meninggal. Nah, jadi kita mengingatkan nih, karena kita juga sendiri pun ada pertanggungjawaban tuh nanti. Kan ada pertanggungjawaban dulu, mengingatkan nggak kepada sini. Nah, makanya tugas kami hanya mengingatkan. Kira-kira sekiranya itu aja dari aku, dimana aku juga bekas mantan Katolik gitu kan. Gitu. Lanjut Bang Zul, mungkin mau menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Bang Ferry. Bang Zul silakan dilanjut Bang Zul.
Langsung Ya. penutupan dari situ. Ya betul, saya hanya sedikit saja ya. Betul yang dikatakan Bang Ferry tadi bahwa berpindah ke satu agama itu tidak mudah ya. Butuh keyakinan yang betul-betul kuat. Dan satu hal yang saya suka dari Uni tadi bahwa umat Islam lebih mencintai Yesus itu sendiri, sama dengan saya. Saya tidak meninggalkan Yesus. Justru saya mengikuti Yesus Kristus itu sendiri. Kalau Bang Ferry adalah dari Katolik dan saya dari Protestan dulu, justru saya dan Bang Ferry adalah orang-orang yang mencintai Yesus itu sendiri. Karena kecintaan kami dengan Yesus Kristus, maka kami dengan akal dan logika yang sehat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu sendiri adalah Islam. Apa kata Islam adalah berserah diri, selamat. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Saya tidak meninggalkan Yesus, tapi saya mengikuti ajarannya dengan memeluk Islam itu sendiri. Karena tidak mudah berpindah ke agama yang satu ke agama yang lain. Butuh sesuatu yang kuat, yaitu adalah keimanan. Alhamdulillah. Itu closing statement saya. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Baik, kita tutup langsung dengan doa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Uni dan Bang Ferry, Bang Sama-sama, kembali kasih. yang mana sudah memberikan ilmu pembelajaran kepada tadi sampai 5.000 lebih penonton ya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini menjadi aspek kita dicintai baginda Rasulullah SAW ya, dan juga menjadi amal jariah buat kita apa yang telah disampaikan di room Daya Kalimantan Ma'arif ini seperti itu. Untuk itu kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Bang Zul silakan dipimpin Bang Zul. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Dinda. Jaga kesehatan, jangan sampai ke Uni nanti malah. Uni juga Uni. Tenang, Lisa ada ini Uni, ada Habatus Sauda. Masya Allah, tabarakallah. Itu punya Uni yang ketinggalan di Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan nanti. Siap. Uni jauh. Semoga sih, cepat sembuh nih. Iya, Amin dulu udah lumayan mendingan ini. Oke, sehat-sehat ya Uni ya. Siap sayang. Dan satu-satu ya Uni. Siap. Sampai ketemu besok Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin turunkan ya Bang Ferry ya. Lanjut. Assalamualaikum Bang Ferry. Waalaikumsalam. Oke Bang Zul, saya izin turunkan ya. Nih. Tak sopan. Oke. Ya langsung lompat, dia belum saya turunkan langsung lompat. Bang Zul nggak sopan. Salam lagi. Enggak, takutnya lecet itu kaki kalau lompat kan, jadi nggak bisa live lagi besok. Oke lah teman-teman, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar ya, dan juga diskusinya juga sangat luar biasa baik gitu, tidak ada kata hujatan dan hinaan, cacian, makian juga seperti itu ya, walaupun ada sedikit tadi yang tidak baik, tapi bisa dihandle oleh teman-teman apologet yang sangat luar biasa seperti itu, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bantu menguatkan room ini, yang share, yang tap